ya? Acara pare ya Kang? Ya. Pare, Paguneman Leuwire. Agak susah ya istilahnya ya. Paguneman Leuwire. Kalau cerita-cerita Kang Gali itu Paguneman tuh adalah obrolan, Leuwire itu adalah chill gitu ya, obrolan ringan gitu. Ya sebenarnya yang nggak serius-serius amat, tapi kudu dibawa serius karena menurut aku diskusi ini bakal meaningful banget buat kita dan harapannya juga kayak ini ya, kayak ilmu pare, ilmu padi gitu. Kalau misalkan ilmu padi itu kan semakin dia masak tuh bijinya semakin merunduk, dan kalau misalkan merunduk bijinya akan jatuh ke tanah dan menumbuhkan bibit-bibit padi lainnya gitu. Harapannya dari diskusi kita pada pagi hari ini, kitanya semakin matang, kita semakin banyak ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita sharingin ke teman-teman lainnya. Jadi sebetulnya relax aja, kita menjalankan atau mengikuti kegiatan ini dengan relax, dengan senang hati, sukacita, dan rasa bersyukur. Nah, aku pengen ngajak teman-teman untuk relax, sadar dengan nafasnya. Boleh tutup mata, boleh sambil menenang. Yuk, tarik nafas bareng-bareng. Gak usah terlalu tegang, santai aja, diskusinya cair aja. Kalau mau nanya, nanya aja. Pertanyaan apapun silakan ditanyakan, karena tidak ada pertanyaan yang derajatnya rendah. Semua pertanyaan itu derajatnya tinggi. Kenapa? Karena itu upaya kita untuk mencari pengetahuan. Gitu. Dan kalau teman-teman mau sedikit berargumentasi nggak masalah, karena salah satu tujuan diadakannya pare ini adalah biar teman-teman punya ruang untuk mencurahkan pikirannya, dan mencurahkan perasaannya nggak masalah. Kenapa? Karena selama itu ada di pikiran, selama itu hanya berupa curahan pikiran, konsep di kepala untuk dipertandingkan atau didiskusikan tuh nggak masalah. Siapa tahu ada solusi-solusi baru yang bisa kita lakukan bersama untuk tadi mengatasi masalah lingkungan. Nah, aku di sini mau ngundang seorang pemateri. Ini temen, udah lama temennya. Ini sama-sama orang yang berjuang di bidang lingkungan juga. Gitu. Beliau ini sudah berpengalaman cukup lama dan prestasinya juga sudah sangat banyak. Kalau dari segi skillnya juga udah banyak banget. Gitu. Beliau ini namanya Rio Cornell. Kang Rio Cornell ini sekarang aktif sebagai konsultan kegiatan outdoor, gitu. Kegiatan outdoor. Tapi kalau teman-teman gali lebih dalam, Kang Rio ini tuh dulu sempat lama di Bumi Langit Institute bersama Pak Iskandar Warawuntu, gitu. Di Bumi Langit Institute itu Kang Rio belajar berbagai hal, prinsip tentang permaculture, tapi juga selain prinsip teknis, beliau juga belajar prinsip-prinsip yang sifatnya itu sebenarnya tersirat gitu. Selain yang tersuratnya tapi juga tersirat. Apa yang tersirat yaitu bahwa Allah itu sudah banyak ngasih tahu kita, ngajarin kita gimana caranya kita bisa hidup di dunia tanpa harus merusak gitu. Dan konsep itu ada di dalam Islam. Dan alhamdulillahnya Kang Rio juga mendalami itu, dan beliau mengkaji sangat dalam mengenai sebenarnya di dalam Islam sendiri itu gimana sih konsep melestarikan lingkungannya gitu. Dan apakah dalam Islam itu ada prinsip-prinsip atau konsep-konsep tentang gimana caranya kita bisa hidup harmonis dengan alam. Nah, itu mau kita ketahui lebih dalam dan lebih lanjut. Oleh karena itu, aku ingin mengundang langsung narasumber kita, Kang Rio Cornell. Silakan Kang, datang ke panggung. Mangga Kang, silakan. Apa kabar Kang? Sehat? Alhamdulillah. Ini Kang Rio
Dari mana Kang tadi? Tadi dari Cibanteng Dari dulu. Cibanteng dulu. Dari kebun yang di atas. Ya. Turun dulu ke Cicahem sebentar nyimpan beberapa barang-barang baru langsung. Orang sini. Jauh nggak Kang ke sini Kang? Udah biasa. Udah biasa naik gunung ya. Naik turun gunung Kang Rio udah biasa. Ninja Hattori. Naik gunung lewati lembah gitu. Nah, tadi aku sedikit pengen tahu Kang sebenarnya. Karena kan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya Kang. Kita tuh kan kalau kita melihat sebuah konsep ekosentrisme gitu. Kita tuh harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kehidupan kita sehari-hari kan. Nah, sebagai seorang muslim, tentu guide untuk kehidupan kita sehari-hari adalah Al-Quran dan hadis. Makanya aku sangat tertarik nih, sebagai seorang muslim, perannya tuh di mana gitu. Dalam sisi melestarikan lingkungan ini gitu. Perannya di mana dan bagaimana cara melaksanakannya. Nah, makanya aku undang Kang Rio, mungkin untuk nyari ilham, nyari knowledge yang bisa kita dapatkan, kita tangkap, dan mungkin bisa kita praktekkan dan kita tularkan kepada orang lain gitu Pak. Nah, untuk memanfaatin waktu biar kita bisa dengar dari Kang Rio secara lengkap materinya, untuk waktu depan saya persilakan, kami silakan. Terima kasih Kang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya diberitahu untuk berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan tentang ekoteologi. Jadi sebetulnya seperti dilihat di monitornya, ekoteologi itu ya mau lingkungan sudah jelasnya dengan teologi, di mana teologinya sudah tentu kalau di Islam adalah mentauhidkan Allah, jadi ilmu akidah gitu ya. Nah, sebetulnya selain itu juga ekoteologi ini bagi saya adalah sebuah perjalanan panjang gitu, sebuah petualangan istilahnya. Jadi kesadarannya itu ketika di masa SMA di tahun 93, sekitar tahun 93, ada zaman di mana waktu itu banyak kelompok-kelompok gitu ya. Nah, saya tuh bingung, ada beberapa kelompok yang bicara tentang Islam, tapi kok bicara tentang perang gitu, tentang kekerasan gitu. Jadi loh kok kayak gini kan? Karena yang saya pahami, saya pelajari dari kecil bahwa Islam itu berbicara tentang kedamaian gitu kan, cinta kasih, tentang ramah lingkungan kayak gitu. Nah, dari situ saya berpikir oh ternyata kalau kita ingin menjalankan Islam yang indah itu yang damai itu, kita harus menjadi petani gitu. Jadi dari SMA tuh saya sudah punya cita-cita itu, bahwa ingin jadi petani sehingga bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan lebih indah kayak gitu. Nah itu ya, itu kalau di pelajarannya ada tentang ini ya, biographical work gitu dari Rudolf Steiner tentang Saturn Return. Jadi di usia itu memang biasanya kita diingatkan kembali tentang apa sih sebelumnya tujuan kita di dunia ini gitu. Rudolf Steiner biodynamic ya Kang ya? Biodynamic juga ya? dipelajari di sana makanya gitu ya. Nah, setelah di situ akhirnya saya ingin menjadi santri karena memang kan bicaranya tentang Islam dan pertanian, tapi ternyata takdir mengarahkan ke hal yang lain gitu. Jadi kuliahlah saya di jurusan antropologi di Unpad gitu, dan bertualang gitu, bertualang. Dan menemukannya pertaniannya itu di 2013. Jadi ketemu pertama kali dengan Pak Is itu di Bumi Langit 2013, ngobrol langsung Pak Is, udah kamu tinggal di sini aja gitu kan. Jadi waduh Pak jangan, saya masih ada beberapa kerjaan yang belum selesai gitu kan. Saya harus selesaikan dulu kerjaan saya, nanti mudah-mudahan saya bisa kesini. Dan akhirnya di 2014 setelah bisa di sana. Setahun ya Kang jedanya sampai bisa masuk ke Bumi Langit itu dengan Pak Iskandar? Bukan masalahnya karena saya ada kerjaan aja sih. Kerjaan. Jadi sebenarnya hari itu juga udah disuruh harus langsung tinggal, cuma saya bilang nggak bisa lah. Karena itu saya terakhir memang lagi menjabat ketua Yayasan Sky Girls. Jadi sekolah panjang tebing Indonesia gitu. Jadi saya bilang saya masih menjabat ketua yayasan. Saya bilang saya harus mengundurkan diri dulu. Terus ada beberapa kerjaan yang belum selesai di pekerjaan ketinggian gitu kan, karena memang dulu bekerja juga di industri gitu. Nah akhirnya saya membereskan itu bahwa di 2014 bisa gitu kan, udah semua selesai dan akhirnya di sana. Nah ketika di sana dengan Pais akhirnya
memulailah kegiatan Institut Bumi Langit yang mengadakan PDC secara rutin gitu kan. Nah, setelah mengadakan itu secara rutin di tahun 2014 juga kita kedatangan tamu yaitu Syekh Imron gitu kan. Di mana di sana kita mengadakan kegiatan namanya Muslim Village. Jadi karena memang ya arahnya itu cerita tentang akhir zaman ya, kalau Syekh Imron itu tentang akhir zaman. Jadi kita sebagai muslim harus mundur bertahap dari sistem yang fasad ini katanya gitu kan. Sistem yang fasad. Fasad itu rusak kan, kerusakan kan gitu. Jadi sistem yang fasad ini dan juga yang ribawi. Nah, itu yang lebih berat lagi gitu ya. Selain fasad ribawi. Selain fasad Makanya, ribawi juga waduh, yang berat. ini kayak gini gitu ya. Berat banget gitu. Nah, itu. Nah, jadi obrolan itu tuh jadi semua murid-murid beliau hadir, kita ngobrol, dan waktu itu karena memang di Bumi Langit kita permaculture, maka ya diberikanlah pengantar tentang permaculture, bahwa kalau memang ingin membuat Muslim Village maka pertaniannya harus seperti ini. Nah, kayak gitulah konsepnya. Ya. Nah, di tahun itu setelah ada Imron Hussein, akhirnya ada tambah lagi lah pemahaman bahwa oh ternyata tidak hanya bicara bahwa kita pertanian ramah lingkungan itu menjaga alam, itu melestarikan alam, tapi juga ada hal-hal lain gitu ya kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya saya sering diutus oleh Pak Is itu untuk ke tempat-tempat yang datang biasanya jadi utusan datang ke Bumi Langit. Pas saya ada lahan, tapi gimana ini mulainya, waduh gitu, muter kayak gitu kan. Jadi banyak beberapa tempat muter, tapi memang yang menarik itu di tahun 2017 ketika kesana lagi ada PDC, ngobrol lagi, Pak Is cerita, yo ini ada Ustadz di Cijantung katanya. Cijantung mana Pak? Gitu. Ciamis katanya mau bikin kebun kurma. Wah, kebun kurma gitu ya. Nah itu yang akhirnya ya udah deh. Di Ciamis bikin kebun kurma betul. Nah akhirnya kesana lah. Nah ketika di sana saya ketemu dengan Pak Ustadz Ir. Nah, beliau cerita bahwa ya Kang Rio ini ada sebetulnya karena kan di Islam ada banyak kitab kan sebenarnya. Nah, salah satunya ada namanya kitab Al-Filaha gitu. Wah, saya jadi kaget lagi. Oh, ada juga ternyata Islam bicara tentang pertanian gitu ya. Ternyata di kitab itu cerita tentang Al-Filaha, dan memang itu yang akhirnya nanti lebih luas lagi dibahasnya sama Pak Muhaimin Iqbal. Jadi Pak Muhaimin Iqbal yang membahas luas tentang itu gitu. Dan makanya kenapa namanya perma gitu. Nah, dari situ 2 tahun di sana di kebun kurma, terus pandemi lah. Pandemi ngapain tuh Bang? Nah, gara-gara pandemi nggak bisa kemana-mana, terus orang tua kami sakit, orang tua saya dan orang tua istri saya sakit, maka pulanglah ke Bandung gitu kan, pulang ke Bandung. Nah ketika pulang ke Bandung, saya ketemu dengan teman yang di Cibanteng, beliau ingin berkebun juga, ingin makanan sehat gitu kan, ingin makanan sehat, ya akhirnya di sanalah memulai lagi. Tapi karena memang di sana bicara audiensnya berbeda, maka lahirlah ini ekoteologi. Konsep ekoteologi. Oh, tadi itu sejarah lahirnya konsep ekoteologi gitu ya. Justru ditemukannya pada saat Kang Rio ke Cibanteng. Ke Cibanteng. Jadi udah beberapa metode pertanian dipelajari dan coba dipraktekkan. Akhirnya oh ya, karena memang tadi juga ada Al-Filaha itu ya. Ada masalah yang di pertanian Islami itu, akhirnya jadi oh ternyata ini. Nah karena memang biar lebih umum lah saya melihatnya, maka dibahasnya ekoteologi. Tapi memang karena saya seorang muslim, ya pasti saya akan membahasnya ekoteologi Islam gitu. Tidak mungkin saya masih saya tidak tahu. Jadi mungkin kalau ini bisa kita mulai dari sini ya. Ya tadi kan dibicarakan. Ini menarik nih, ilmu lingkungan Tuhan dan Islam. Walau subhanallah. Datang bisa dijelaskan. Jadi ada yang tadi disampaikan juga Kang Galih ya tentang egocentrism itu atau anthropocentrism dan ecomutuality gitu ya, atau ecocentrism gitu. Memang semua perdebatannya pasti kalau bicara tentang khalifah, kita sebagai khalifah itu muslim adalah apakah kita harus memegangnya ego itu anthropocentris atau eco gitu ya, ecomutuality, ecocentrism gitu. Nah jadi mungkin bisa dilanjut dulu saja biar nanti dijawabnya nanti, atau mungkin ada yang mau coba ini dulu memilih, silakan. Kalian milih eko atau ego? Eko. Ada yang milih apa?
Mila milih apa Mil? Eko. Kenapa Mil Eko? Bener juga tuh, bagus. Dan milih apa? Eko apa Ego? Berarti nggak boleh eko dong. Emang ego itu terkait laki-laki terus ya? Ego. Oke Kang, mau Ya, lanjut. mari kita lanjut. Silakan dari operator masuk yang selanjutnya. Nah, jadi ketika di Quran itu ternyata ada banyak ayat yang bercerita tentang segala sesuatu itu memiliki ukuran. Gitu. Nah, itu Ada takaran itu dan ukurannya. Ada takaran dan ukurannya. Dan nanti di ayatnya boleh dilanjutkan. Ada ketika bicara ukuran itu Mundur Kang. nah, ketika bicara ukuran itu ada mawazin gitu kan, di mana mawazin itu kan sebenarnya dari timbangan kan, Ya. mizan gitu ya. Itu kalau di bahasa ekologi dan biologi itu istilahnya adalah kesetimbangan Kesetimbangan. atau equilibrium. Equilibrium. Kesetimbangan, Ya, kesetimbangan. bukan keseimbangan. Kesetimbangan equilibrium. Nah, karena kesetimbangan itu kumpulan dari berbagai macam keseimbangan. Ya. Kenapa bicaranya dari berbagai macam keseimbangan? Jadi gini, Quran kan selalu cerita ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin. Nah, Ada itu kan hal laki-laki, yang ada perempuan itu gitu hal ya. yang berlawanan, yang seimbang, semuanya bergabung dalam sebuah sistem. Itu jadi kesetimbangan. Disebut sebagai sistem yang kesetimbangan. Kesetimbangan. Kalau Jadi, break even point sama beda ya? kalau break even point kayaknya nanti harus ngopi dulu. Lagi puasa Kang. Puasa. Iya, iya, Oh, Kang, iya. lanjut. Jadi nah itu, nah, ayat berikutnya mungkin. Nah, nanti ada juga bicaranya tentang kadar gitu Kadar kan. dan Nah, kadar. itu biasanya nanti bicara tentang ukuran yang lebih ke kuantitas gitu ya, ke jumlah gitu. Nah, nanti kajian jumlah ini ada pada ilmu yang kita pelajari di pengetahuan umum gitu kan itu. Karena memang ya sebetulnya di Islam juga ada gitu. Karena memang kan kalau bicara sejarah ilmu pengetahuan itu Barat Barat ngambil dari timur, Dari timur, gitu, dari betul. Islam gitu kan juga Di sebagiannya. Golden Age, Islamic Golden Age itu. Ya itu dari situ gitu. Jadi nanti silahkan dilanjutkan. Nah, masih tentang ukuran. Jadi itu ayatnya sampai ke 22. Nah, gitu. Jadi hujan ada ukurannya, angin ada ukurannya, itu nanti bicara tanah juga ada berbagai macam ukuran kayak gitu kan. Ya kayak pH gitu kan, atau nanti pH, kelembaban, hal-hal yang struktur, biologisnya apalagi itu ada aja nanti dibahas. Jadi silahkan dilanjutkan. Jadi kalau yang bahan-bahannya nanti bisa di copy aja langsung dibagi ya. Jadi ekologi itu ilmu lingkungan. Nah, gambar berikutnya, nah yang ngebahas tentang itu aktivitas biologi gitu kan, terus geotermal, terus apa makin ke atas. Nah, di sini disebutkan bahwa perumpamaan berulang dalam Al-Quran gitu kan, sering disebutkan dalam Al-Quran berulang itu isyarat ilmu pengetahuan sebetulnya itu. Jadi isyarat ilmu pengetahuan. Nah, nanti kajian bahasanya kalau disandingkan dengan ilmu pengetahuan sekarang itu adalah biogeokimia, biogeokimia, geologi dan kimia. kimia. Dihitungnya pakai matematika dan fisika. Oke. Gitu. Karena kan berhitung pasti dari situ. Walaupun Ya, kimia juga ada berhitung gitu kan. Nah itu, jadi itu sih sebetulnya tentang ekoteologi itu, dari ekologinya dulu. Nah kalau teologinya kan itu nanti larinya ke akidah ya, dimana kan kita sangat mengenal tentang bahwa man arofa nafsahu wa arofa robahu. Jadi mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya gitu kan, mengenal Robnya. Jadi memang ketika kita tadi yang mengenal diri itu, nah jadi nyambung dengan yang sejarah tadi, biografi Kawuk tadi gitu, yang Saturn Return di usia 18 tahun, bahwa saya mencari jati diri saya, kok istilah sekarang kan jati diri bahasanya itu. Padahal di Islam bicaranya itu adalah perjanjian diri. Perjanjian diri. Yang alastu birobikum gitu. Nah itu. Jadi semua orang itu sudah punya perjanjiannya masing-masing, dan kita harus mencari lagi perjanjian itu sehingga kita akan berlaku sesuai dengan perjanjian itu. Nah, karena setiap orang akan beda-beda dan akan saling mendukung gitu. Tidak akan sama semua kayak gitu. Nah itu. Jadi nanti bicaranya itu juga yang akhirnya bicara di ekologi, di mana di ekologi itu
bicara tentang berbagai hal yang berbeda tapi saling membantu gitu. Jadi bisa dilanjutkan berikutnya. Nah, Mundur, ini. mundur. Ini. Nah, ini aktivitas makhluk bumi. Jadi tadi kan itu kan bicara tentang yang dari bawah ke atas itu. Jadi ada individual istilahnya kan, di mana satu jenis itu kan makhluk itu ada nanti populasi satu jenis makhluk juga spesies tapi banyak jadi populasi. Kumpulan individu ya. Kumpulan populasi individu, itu. populasi ya. Nanti ada komunitas. Nah, ketika sudah bicaranya komunitas, maka ada berbagai spesies. Ada yang individu dan ada juga yang populasi. Gitu kan. Nah, nanti di atasnya lagi ada ekosistem gitu. Di atasnya lagi ada ekosistem, ada biom, di atas biomnya ada biosfer gitu. Jadi terus lapisannya. Makanya kenapa kalau Quran selalu bicara juga tentang langit yang berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Gitu. Nah, itu. Jadi dilanjutkan. Di bumi aja berlapis-lapis ya Kang. Bumi pun bahkan Apalagi- sama bahkan seperti sama ya. sama bumi juga karena kan ayatnya memang ya begitu juga dengan bumi gitu kan disebutkannya. Nah, ini jadi ada lagunya ini. Suaranya nggak ada ya. Individu adalah Iklannya ini dulu. organisme tunggal seorangan, populasi kumpulan makhluk sejenis dalam satu lingkungan, komunitas kumpulan dari beberapa populasi. Boleh lah Bapak dipotong aja. Nanti bisa dilanjut lagi nontonnya ya. Nah, jadi ini kalau bicaranya tentang tadi ekosistem itu ada 32 kalau spesifik banget gitu ya dibaginya. Nah, Indonesia kan di sana gitu kan dia warnanya Hijau tua, biru ya. dan hijau gitu kan, dimana dia ke hutan hujan tropis gitu kan di kita itu. Nah, jadi dia akan punya juga kekhasan sama dengan tadi individu masing-masing punya kekhasan. Di bahasa biologinya adalah punya nis ya. Nis itu bahasa Indonesianya apa lupa? Kekhususan. Relung ya, sorry relung. ya lupa. Nah, relung. Jadi punya relung masing-masing gitu tugasnya. Lanjutkan lagi silahkan. Oh, ini kayaknya tentang biom ya. Oh, ini kita sampai selesai lihat dulu. Kayak gitu. Kenapa tuh Kang bisa lebih cepat dalam Karena proses memang beraplikasi? menjadi beban yang paling banyak dia kan untuk di penguraian itu. Jadi tugasnya paling banyak gitu. paling berat tugasnya. Paling berat. Jadi butuh orang paling Butuh banyak. pasukan yang banyak gitu kayak gitu. Jadi dia dengan membelah diri gitu kan jadi lebih cepat akhirnya wah nah kayak gitu. Beda dengan yang ke atas. Ke atas ada proses lagi apalagi ini udah bicaranya manusia gitu. Harus ada proses. Wah, Proses harus sama, kayak gitu. KUA dulu Ya. gitu. Jadi itu tuh yang terpenting gitu ya. Jadi memang kita jangan terpaku pada apa yang terlihat saja gitu. Karena ada banyak hal yang kita tidak Bisa lihat. dilihat. Itu berperan sangat penting buat kehidupan kita. Bahkan kalau dibalikan lagi juga, ini kan di tanah, di tubuh kita pun sebenarnya kan Ada makhluk goib juga. makhluk gaib juga gitu. Yang menentukan ini kan mikroba dan bakteri di dalam tubuh kita gitu, Iya, iya, iya. yang sangat banyak tidak terhingga gitu. Itu yang kadang kita lupakan. Makanya kan nanti bicara juga kalau bicara makanan itu halal dan thayyib. Jadi halal dan baik gitu. Kenapa harus baik? Ya memang karena kalau tidak baik nanti mikroba dan bakteri yang ada di dalam tubuhnya yang berkembang yang tidak baik ya buat badan kita juga tidak baik kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu lah. Makanan yang toyib itu kayak gimana Kang? Makanya yang tadi makanya ya ini pertaniannya harus ramah lingkungan. Mulai dari sini, Mulai dari dari sini, hulunya juga mulai- harus ramah lingkungan, harus ramah bagus ya. lingkungan, gitu. Jadi tidak bisa ketika kita bicaranya tentang toyib gitu, tapi bukan produk ramah lingkungan gitu. Nah itu nggak bisa. Gitu. Kalau kau bicaranya ini ya, karena memang teks dari Quran itu bukan sesuatu yang ditawar kan, Ya, ya. tapi memang kita ada proses sampai ke sana bertahap gitu. Bukan berarti bahwa wah kamu nggak boleh kan, nggak ya kalau masih ini berkurangnya sedikit-sedikit bertahap, jadi ada tahapan gitu, nggak bisa Berproses ya Kang. berproses. Berproses. Karena memang kan Allah tidak melihat dari hasilnya, tapi ikhtiarnya Dari kita effort, gimana, ikhtiar ikhtiar kita kayak gimana gitu. Kalau hasil kan urusan tetap di Allah, sama kayak kita juga nanem, terus udah gitu kan kita tinggal bertawakal. Kita udah berusaha untuk nanam, sudah itu ya kita tunggu gitu.
Karena yang menumbuhkan tetap Allah. Kita hanya tugasnya menyediakan tanah yang baik gitu kan, benihnya yang baik, terus dirawat, disiram, disiangi, diambil gulmanya kayak gitu. Nah, jadi kalau masalah tumbuh atau tidaknya bukan kita. Nah itu. Jadi jangan sampai kita terjebak nanti bahwa Ada hal-hal di luar kontrol kita ya sebenarnya. banyak hal. Nah itu yang nanti yang nyambung dengan teologinya, dengan ilmu Tuhannya gitu kan. Makanya ekoteologi gitu. Bahwa memang kita sebagai makhluk ini hanya dibebani untuk berusaha saja. Setelah berusaha adalah bersabar dan berdoa gitu kan. Jadi bertawakal gitu kan kayak gitu. Hasilnya ya, tapi memang semakin banyak ikhtiar yang kita lakukan, maka kemungkinan untuk berhasilnya kan semakin banyak. Baru bicaranya kemungkinan loh gitu. Karena nanti bicaranya nanti ke qadar lagi, ke takdir. Kalau dari takdirnya kamu nggak akan berhasil, kamu berusaha sebanyak apapun nggak akan berhasil. Gitu kan? Kamu kalau nah itu nanti makin berat itunya pemahamannya ke sana ke dalamnya gitu. Itu apalagi kalau nanti yang ya tadi dibahas di awal tentang kajian dari akhir zaman, cerita tentang di mana Imam Mahdi itu akan hadir, tapi beliau sendiri tidak tahu bahwa dirinya dari Imam Mahdi kan gitu. Dalam satu malam baru jadi Imam Mahdi. Jadi ada hal kayak gitu gitu. Dan kadang juga orang ketika saya ngobrol tentang akhir zaman ada alergi ya gitu. Saya aneh kadang juga, loh kok alergi dengan akhir zaman? Ketika Rasulullah lahir dan menjadi nabi dan rasul terakhir itu udah akhir zaman gitu. Babak awalnya sudah dimulai. Jadi kita nggak tabu, bukan sesuatu yang wah bicara akhir zaman. Kita tetap harus berikhtiar kan, berusaha gimana. Nah, kalau versinya dari ekoteologi itu salah satu kiamat itu ya karena perubahan iklim gitu. Change, ya. Karena Gitu. salah satu pertandanya ini mereka nggak ada. Nggak ada gitu kan. Hilang. Kita banyak membunuh makhluk tanpa kita sadari gitu. Itu yang akhirnya jadi ini. Nah, boleh dilanjutkan lagi mungkin. Nah, jadi kalau di tanah itu kita harus memperhatikannya selalu 3 unsur ini gitu. Ada fisik tanahnya, fisikanya, ada kimiawi tanahnya, dan ada biologinya gitu. Jadi tidak bisa hanya bicara satu sisi saja gitu. Walaupun memang ya ketika bicara yang biologi agak berat kan karena tadi pada goib gitu. Yeah. Makanya kenapa paling sederhana dalam berpikiran gimana supaya alami, supaya ramah lingkungan adalah perbanyak bikin kompos. Kompos ya. Kuncinya di situ ya. Kuncinya di kompos. situ karena tadi kan bicara di atas ada penguraian kan Ya. di rantai makanan itu. Nah yang terpenting kan di penguraian, di mana ketika Di hasil uraian diuraikan itu, ya. itu nanti ditarik lagi tanaman, dari tanaman dimakan sama kita sama binatang. Itu muternya kan dari situ semua kayak gitu. Jadi itu sih. Tapi secara alami pun sebenarnya siklus kompos ya yang ada tuh. Ya? Siklus kompos itu semakin diperbanyak kita bikin semakin sering. Makanya kenapa kalau bicara dari tadi proses bertahap nih secara individu kita mulai dari pertama memilah sampah, makanya kan ada dibuang kemana ini beda. Oh ini organik bisa terurai, oh ini tidak bisa nih kayak gitu. Nanti udah bicaranya memilah sampah, mengurangi sampah kayak gitu. Itu jadi bertahap. Nah udah mengurangi sampah itu akhirnya ya sama sekali tidak ada sampah. Justru dengan dikurangi kuncinya di situ Iya. ya, diredus dulu. Karena kalau nggak diredus sampahnya tetap ada. Tetap gitu. ada, nggak bisa kan mau gimana? Nah, Tapi nanti di alam memang ada sampah Kang. Nah itulah yang itu kan bahwa Allah itu tidak menciptakan kesia-siaan kan di Quran jelas bahwa tidak ada sampah, tidak ada residu, semua selalu berputar lewat apa ya tadi ekosistem tadi, lewat perputaran tadi, lewat rantai makanan, lewat itu dan perputaran itulah yang istilah di Qurannya adalah sunatullah gitu, ketetapan Allah yang tidak pernah berubah gitu, selalu berputar terus kayak gitu. Jadi lanjutkan lagi silahkan. Nah, tadi kan perubahan iklim, jadi ini sedang berubah iklim. Jadi kalau iklim itu kan dari cuaca, di mana kita kayak sehari-hari, nanti ada musim, misalnya 1 tahun, nanti ada iklim beberapa tahun. Nah itu jelas di Qurannya, surat Ar-Rum. Ini pasti sering diulang kan, bahwa telah nampak kerusakan di daratan, akibat di tangan-tangan lautan. manusia Nah, ya. itu. Berarti Jadi ya itulah, jadi gambarannya kita merusaknya di mana ya tanpa kita sadari gitu kan, karena memang yang jadi berat adalah sesudah revolusi industri gitu ya, itu berat sekali memang kehidupan di gitu. tahun berapa tuh uang tahun? 1800-an ya. itu. 1800-an itu udah mulai berat itu karena memang udah mulai produk massal, jadi kita berlebihan ya, udah berlebihan itu udah mulai berat gitu. Karena memang
kalau bicaranya tentang ramah lingkungan ya kita harus sesuai dengan kebutuhan, tidak melampaui batas gitu. Oke. Jadi silahkan lanjut lagi. Nah, sebentar tadi ada gambar-gambar ini ya. Ya, ini dampak-dampak yang salah satu dampak tentang perubahan iklim itu awalnya dari sini nih, dari sampah-sampah yang tidak terurai, yang kita tidak sadari lepas di tanah, di air gitu. Akhirnya banyak makhluk yang jadi korbannya kayak gitu. Ya, terima kasih. Lanjutkan. Nah, ini juga ada di ininya, di kitabnya tentang kerusakan tadi. Lanjutkan lagi. Nah, itu jadi kaidah fikihnya, makanya bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain gitu. Jadi memang harus benar-benar kita pikirkan jauh gitu. Ketika kita melakukan sesuatu itu, ini dampaknya seperti apa gitu. Walaupun ya memang ya tadi balik lagi kita berat gitu ya, di dimana kita hidup sudah di zaman era revolusi industri gitu ya. Jadi kita Apalagi ibaratnya 4.0 ya sekarang. Bisa lebih kenceng lagi ya, tuh. jadi kan kita ini dibesarkan oleh revolusi industri, zaman industri. Jadi orang tua kita industri. Jadi kayak kita ngelawan orang tua kita sendiri gitu ya, pasti berat lah gitu. Makanya kita harus dengan jalan yang indah, yang baik gitu. Makanya di sini saya pakai bajunya menanam itu melawan gitu. Kenapa Kang menanam Jadi itu melawan? melawannya dengan menanam. Dengan menanam. Menanam gitu. Kenapa bicaranya menanam? Terutama tanaman keras ya. Karena gini, tadi pas awal sama Tevanya kita bernafas gitu. Nah, nafas itu kita kalau tahun 90-an itu adalah satu orang 9 pohon minimal. Harus Satu punya orang 9 9 pohon besar untuk kebutuhan nafas dia setahun. Gitu. Oke. Nah, udah tahun ribu nih 2000-an kayak gitu, nambah lagi jadi 10 gitu kan gitu. Nah, 15 sorry, 15. Nah, sekarang penelitiannya pasti makin parah lagi karena makin banyak pohon yang nggak ada kan. Sementara kan kita nafas selain dari laut, dari pohon kan, karena pohon ketika ya dari mulai jam 00 itu mengeluarkan oksigen kan, menarik karbon dioksida, mengeluarkan oksigen kan, itu pelajarannya. Pelajaran dasar waktu SD gitu ya. SD gitu. Kalau jelas. tanaman tuh narik karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Iya kan gitu. Ya, Nah, ya. nanti sampai maghrib baru mulai sama dengan kita nafas juga ngambil oksigen gitu, sampai malam lagi. Makanya kenapa ketika bicara tentang kehidupan malam juga itu sangat hati-hati. Karena kita jadi berebut oksigen dengan tanaman, dengan makhluk lain. Nah, itu yang jadi kadang ini penting nggak ya? Makanya kenapa nanti banyak hal di kajiannya, bahkan kenapa sih Islam bicara tentang penerangan itu pelita. Nah, itu. Bicara tentang kendaraan itu hewan tunggangan dan perahu layar. Kenapa tuh Kang? Karena kalau bicaranya pelita, itu kan kita bikin minyaknya aja butuh proses lama gitu. Ya. Terus ya dihabiskannya sangat pelan Ya. gitu kan kayak gitu. Dan cahayanya tidak seperti Tidak sekarang. seterang sekarang yang makan Sekarang. banyak energi ya. Ya, yang membutuhkan energi, bahkan menjadi polusi cahaya gitu kan. Karena kan banyak migrasi burung-burung yang dia malam hari itu jadi terganggu, nggak bisa. Karena radar mereka, GPS mereka kacau. Kacau ya, Wah, gara-gara ini polusi gini. cahaya tadi. Nggak kelihatan gitu, hal kayak gitu. Oke. Jadi banyak hal kayak gitu kan. Nah, terus kenapa binatang itu hewan tunggangan dan perahu layar? Karena secepat-cepatnya hewan tunggangan dan perahu layar itu, kerusakan yang ditimbulkan oleh kita ketika kita pakai itu akan sebanding dengan daya pulihnya bumi. Jadi ada daya Oke. pulih. Nanti lebih lanjut lagi ya. Oh, jadi lanjut kenapa- dulu, lanjut dulu. oh, sip, Nanti keren. ada tenaganya. Menarik nih. Jadi pasat, nah ini pasat, yang Pasat paling ini. paling ngerinya ini gitu. Jadi ketika kita bicara plastik gitu ya, nih botol plastik 455 tahun, kita buang botol plastik, kitanya udah mati, Ini masih dosanya masih ada. Jadi dosanya Dosa masih jariah masih ya. ada. Dosa sama-sama itu kan itu. Tuh. Atau kita tali pancingan 600 tahun, lebih parah lagi. Jadi ya itu gitu. Kenapa orang-orang yang berbicara tentang konteks ramah lingkungan gitu, apalagi bicara tentang ekoteologi gitu ya, itu makin berat gitu. Karena memang kita harus berhitung nih gitu, bahwa kita harus melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, sehingga ya meminimalisir polutan yang kita keluarkan gitu kan. I see. Yang paling ngeri adalah pasta gigi. Pasta gigi itu mengandung mikroplastik. Ya. Gitu kan. Sabun mengandung mikroplastik. Sampo mengandung mikroplastik.
Jadi banyak hal kayak gitu yang waduh ini ya. Makanya kenapa Rasulullah pakai siwak. Jadi banyak hal yang memang aduh ini kok kayak gini gitu. Jadi silakan dilanjut lagi. Nah, ini yang ngerinya dari mikroplastik itu adalah ketika mikro bicaranya dia ada di tanah, mencemari tanah istilahnya. Jadi masih kelihatan lah. Nah, sesudah itu jadi namanya nanoplastik. Nanoplastik itu kalau hitungannya pangkat -9. Jadi makhluk goib juga udah mulai Sama ya tingkatannya sama bakteri dan Nah bumi itu tadi. mencemarinya sudah mencemari air. Jadi setiap kita minum nanoplastik gitu. Ada di dalam tubuh kita dan tidak bisa terurai. Nah gitu. Nah makin ngeri lagi ke sini adalah pikoplastik istilahnya. Pikoplastik. Pangkatnya udah -12. Berarti bisa jadi lebih kecil dari makhluk goib juga Lebih tadi ya? kecil lagi. Dan masuk ke dalam tubuh makhluk goib itu juga. Itu masalahnya makin beratnya apa? Ketika kita bernafas masuk. Karena udah polusinya ke udara gitu. Jadi banyak hal gitu yang aduh ya. Pantesan ya kenapa Imron Hussein cerita tentang akhir zaman saya bilang gitu. Karena memang berat gitu. Jadi ini gitu. Jadi penelitiannya sangat banyak gitu, terbuka sekali. Jadi boleh silahkan. Dan ya kita tuh jangan juga terlalu kacamata kuda gitu menutup diri bahwa wah itu kan dari barat kan dari ini revolusi industri gitu kan. Mereka dari abad pencerahan gitu, mereka positivis, mereka materialis, mereka kapitalis, betul. Tapi kan kita memang hidup di zaman ini, mau tidak mau kita belajar lewat masanya itu. Tapi akhirnya ya kita tetap harus kembali ke pedoman kita lah Al-Quran dan Sunnatullah dan Sunnah gitu dan ya. Sunnah dan Ya. Jadi itu mungkin lanjut lagi. Nah itu bicara tadi kan sampai ke udara, makanya kenapa nanti ada bicara tentang pencemaran udara gitu ya. Aturannya ada, tapi yang berat aplikasinya tetap seperti biasa. aturannya ada banyak, cuman implementasinya Ya, itu yang susah. Jadi lanjut lagi. Oke. Nah ini ya, jadi ada kadarnya tuh harus segini katanya. Kalau lebih berarti sudah pencemaran, nah kayak gitu. Udah ada, semua udah Dan ada. di gitu. Jakarta katanya udah tinggi ya, Kang? Oh, iya. di atas batas standar dari PPM-nya UN ya. juga PPM-nya ya. Pasti. Karena memang jumlah kendaraan lebih banyak dibandingkan jumlah manusia mungkin. Dan itu sih saya mirisnya itu ponakan saya itu sering sakit ispa kalau di sana. Itu. Jadi kan tadi balik lagi kenapa makanya Islam bicara kendaraan itu kawan dengan layar itu ya. Kalau kita bicara sekarang motor itu pakai mesin. Ya. Nah, untuk bikin mesin pakai biji besi harus nambang. Ya. Jadi kerusakannya tuh banyak. Bahan bakarnya dari apa? Terus rantainya itu panjang gitu ya. Nah, yang dikeluarkan dari knalpotnya, nah itu kan yang jadi masalah. Tapi kalau nggak ada motor repot kan? Enggak lah, bentar. Sekarang kalau misalnya binatang nih, makanya dari rumput Ya, atau apa. Yang keluarnya buat kompos, buat pupuk. Yang keluarnya berguna lagi ya lagi, buat, gitu. buat tanah, bahkan Enggak bisa ada, menyuburkan tanah ya. menyuburkan tanah gitu. Jadi ya kayak gitu. Nanti kalau bicara tadi tentang repot, nggak repot sebetulnya. Ketika kita bicara kalau nggak ada motor repot, maka kita harus belajar teleportasi. Gimana cara tuh Kang? Kayak film Dragon Ball gitu ya. Tahu Dragon Ball nggak? Kenyamanan nggak? Tahu Dragon Ball. Jadi gini, itu dicontohkannya ya di zaman Nabi Sulaiman kan. Itu bukan mendongeng, itu kejadian gitu. Bahwa dengan hanya mengangkat tangan berdoa langsung ke singgasananya bisa langsung pindah. Itu kan teleportasi. Ya. Nah sekarang kita bicara tentang teknologi yang kita zaman ini dianggap canggih gitu ya. Ya. Nah itu bahwa kita punya CERN lembaganya itu ya, di mana dia memecah partikel supaya bisa teleportasi katanya. Ya. Tapi sampai sekarang belum bisa. Nah jadi kalau bicara canggihnya canggih mana? Canggih Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman. atau canggih sekarang kan itu. Itu yang kadang juga saya jadi perdebatan dengan teman-teman gitu ya. Wah kalau gitu jadi kemunduran ya, kacamatanya dari mana dulu gitu. Ketika kita bicaranya kacamata materialisme, kebendaan, pasti orang akan lihat bahwa itu kemunduran. Tapi kalau bicaranya kacamata ramah lingkungan, gitu, itu sebuah kemajuan. Progres justru ya. Progres Sebuah ketika progres kita justru. makin tidak menghasilkan residu gitu. Oke. Jadi harus teleportasi. Lanjut dulu. Gimana Kang caranya teleportasi? Ya itu kan. Hemat ongkos juga tuh lumayan. Nanti ada, tenang.
Ya ini ya, jadi kan zatnya kan CO, ada oksida nitrogen, ada ini metan yang paling bahaya gitu kayak gitu. Ya lanjut. Nah ini nanti jadi akhirnya ada keasaman. Nah itu yang berat kan. Acidification. Nah di laut apalagi bebannya makin berat itu, karena memang gini, ketika kita bicara isu lingkungan hidup, perbaikannya harus dimulai dari mana? Ya dari sini, dari tempat ini. Karena Dari ini kan sumber ya. dari hulu. Ya oke. Nah, Karena kita di atas ya. Di dari hulu. atas. Semua dimulai dari atas. Kenapa? Karena kalau kita perbaikannya dari laut, nggak selesai-selesai. Karena apa yang di atas itu tetap ngerusak ya, masuk ke Jadi sungai itu percuma ya, terus aja. Percuma gitu. Nah itu yang konteksnya, makanya kenapa ketika bicara dulu Muslim Village gitu kan, bicara bumi langit dalam dengan Pais itu bicara bahwa ya kita harus dari hulunya perbaikannya, dari makanannya, mengolahnya kayak gimana, menghasilkannya kayak gimana kayak gitu. Terus lokasi kebunnya di mana gitu kan. Makanya kenapa nanti di permaculture ada namanya key point istilahnya, titik di mana pertemuan cekungan dan cembungan, di mana air mulai keluar. Nah, itulah titik yang harus dijaga. Jadi dari situ. Jadi kayak gitu. Oke. Lanjut dulu. Nanti itu ada lagi pembahasannya. Panjang lagi tuh. Panjang. Nah, ini ada hujan asam bahkan. Dari airnya asam gitu kan ke awan jadi hujan, ya asam kayak gitu. Ya memang. Jadi kalau asap itu katanya kalau karbon dioksida nyentuh air H2O tuh jadi memang ngasilin asam karbonat gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Itu kan pelajaran kimia kan? Iya, Saya nggak ikutan. Nah, makanya ada istilah yang kedua. Tadi kan Carbon footprint. polutan yang pertama yang paling berat adalah sampah yang tidak bisa terurai. Tadi kan contohnya plastik. Nah, yang kedua adalah jejak karbon. Itulah yang menyebabkan perubahan iklim tadi yang ayat Arum tadi itu. Telah nampak kerusakan. Itu kan hasil akumulasi. Manusia akumulasi. Akumulasi dari tahun 1800, bayangkan gitu. Udah berapa ratus tahun ya sampai Berapa ratus sekarang? tahun dan Berapa nggak akan bisa hilang beratus-ratus tahun gitu. Itu yang berat gitu. Kayak gitu. Ya itu makanya kiamat ekologis. Ecological apocalypse ya? Apokalips. Katanya 2030 tuh Kang. Ya nggak apa-apa lah. Gimana lagi kita nggak bisa gitu. Nah kayak gini gitu kan. Lanjut silakan. Ya. Nah itu kan jadi 9 masalah yang ada gitu kan, itu dibikin oleh UN kalau tidak salah daftarnya. Nah terus lanjut. Nah yang paling seneng itu saya ketika keluarnya film dokumenter Diam dan Dengarkan gitu ya. Karena banyak masalahnya gini gitu. Ketika saya ngobrol, saya menyajikan video gitu, banyak yang nangis. Karena bahasa Inggris Ngerti ngomong saya waduh, gimana gitu. menangis karena tidak mengerti, bukan menangis karena menghayati. Jadi memang itu yang berat gitu ya. Jadi banyak kita tuh ketinggalan informasi karena memang bahan-bahannya kebanyakan dari luar gitu. Nah kenapa tuh Kang? Saya tuh rada heran sebenarnya. Nah. Kenapa kok yang hal-hal seperti ini kok banyak justru munculnya gerakannya tuh dari sana? Matahari terbit dari barat. Barat matahari. Nah, jadi itu. Jadi selalu nyambung dengan akhir zaman itu kayak gitu. Okay, I see. Makanya kalau dilihat kebun-kebun akhir zaman itu harus menghadap ke barat. Karena mataharinya nih dari sana, udah nggak dari timur lagi. Berubah ya. Nah itu. Bener apa? Bener. Oke. Lanjut, Kang, lanjut. Nah ini bahan renungannya nih, silakan. Nah jadi di Al-Baqarah diceritakan bahwa ija kilalahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun gitu kan. Ya. Jadi ketika diingatkan bahwa jangan berbuat kerusakan, mereka bilang enggak, saya berbuat kebaikan katanya. Ya karena kita tidak tahu gitu akar sejarahnya bahwa ini tuh alaminya seperti ini, makanya belajarnya ekologi gitu kan. Gitu. Ya, semua orang harus belajar ekologi harusnya. Gitu. Nah, jadi makanya di situnya kan ala inahum humum mufsiduna walakila yasurun, mereka tidak tahu gitu. Kayak gitu. Tidak tahuan itu sangat berbahaya. Berbahaya gitu. Lanjut. Nah, solusinya ada di kisah dari Nabi Adam, ada di Al-Baqarah 30-8 dan A'raf 11-58. Jadi tadi kita udah bicara tentang ekologinya kayak gimana, perubahan iklimnya kayak gimana, solusinya kayak gini gitu. Apa aja tuh Kang solusinya? Nah, jadi di sini ada ayatnya. Yang ini tuh ketika malaikat bertanya gitu kan kepada Allah, kenapa mau menciptakan khalifah
makhluk Wah, ini penciptaan manusia nih. Kalau yang penciptaan akan manusia. merusak kan dan menumpahkan darah di muka bumi kan. Kenapa kata malaikat kan gitu. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena memang kan makhluk yang sebelumnya khalifah yang kita ganti itu berbuat kerusakan gitu kan. Nah itu. Maka Allah jawab ya kamu tidak tahu apa yang aku tahu tetap paling You know, I know what I'm doing. nah gitu. Jadi nah maka dari situ akhirnya diciptakanlah Adam dan ditempatkan di jannah gitu kan konteksnya. Ketika kita akar kata jannah itu ternyata adalah kebun. Nah, kebun yang bisa mencukupi kebutuhan hidup Nabi Adam dan Siti Hawa di situ di lokasi itu gitu kan. Berkebun itu gitu. Nah itu jadi jannah jadi juga sama dengan janin gitu kan ya kalau di yang sebelum lahir ke bumi dijanin kalau Nabi Adam dijanah janinnya atau juga jin gitu kan sesuatu yang tersembunyi gitu ya jadi di janah itu kalau di permaculture ada namanya food forest nah, hutan gitu ya jadi ada hutan pangan di mana hutan pangan ini mempunyai daya dukung dan daya tampungnya hanya untuk 2 orang gitu hanya untuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Makanya ada satu peraturan wala takrobu hadihi sajaroh. Jangan mendekati satu pohon ini. Mendekati jangan gitu. Jadi ini ada pohon, nah kita nggak mendekati. Jauh. Kan itu. Kalau di ekologi dan di biologi namanya sialang, pohon induk mungkin itu ya. Kalau bicaranya dari sains ini ya, bukan bicara tafsir karena saya bukan ahli tafsir. Jadi saya hanya mengambil hikmah dari apa yang saya baca di Quran gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada satu pohon yang tidak boleh didekati. Nah, ternyata jeng lanjutkan ya. Oh ini daya dukung dulu, daya dukung. Daya dukung itu apa sih? Daya dukung itu sebenarnya mau dilihat, ditonton dulu silakan. Berapa lama lagi tapi jangan-jangan tinggal 1 detik Timekeeper. Berapa lama lagi? karena kalau nggak dikasih waktu saya sampai malam lagi nanti Sampai subuh ya? subuh lagi Sahur di sini. 30 menit. Setengah jam lagi kan? oh setengah jam lagi ngomong tidak ada pertanyaan berarti atau Itu gimana presentasi setengah jam. oh Nanti ada masih pertanyaan, Oh, tanya jawab. aman. Kalau kita aman nonton lagi lanjutkan agar tidak terkena dampak negatif dari aktivitas makhluk hidup lainnya. Kemudian, mengapa konsep daya dukung lingkungan hidup diperlukan? Karena pertumbuhan dan sumber daya alam yang semakin meningkat, kerusakan lingkungan yang semakin tinggi. atau tidak apa-apa kita lewat saja nanti nontonnya bisa nanti ya jadi dibagikan kalau itu sih boleh di copy bebas si bahan saya tidak ada hak cipta dan hak paten karena ilmu itu sebetulnya sesuatu yang dari dulu juga sudah terbuka gitu kalau saya memahaminya ya. Gitu. Nah ini jadi diceritakan bahwa akhirnya kan ada satu makhluk ya yang waktu itu ketika penciptaan Nabi Adam jin gitu kan yang nenek moyangnya itu iblis yang dia tidak mau tunduk kan kalau di Quran diceritakan di sana tidak mau bersujud gitu kan kepada alam Nabi Adam alaihissalam karena memang bicaranya dari unsur kan saya dari api dia dari tanah unsurnya lebih rendah kayak gitu kan kayak gitu. Jadi ada kesombongan itu kan gitu dan akhirnya dan juga saya merasa senior gitu kan itu yang memang kadang berat di dunia kita gitu ketika tidak mau maka diusir. Nah, ketika diusir punya dendam lah untuk sama-sama turun ke bumi gitu kan kayak gitu. Menggoda manusia. Menggoda Nabi Adam gitu kan. Nah, ya godaannya kalau di Quran diceritakan bahwa akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu mengambil bagian dari pohon. Jadi udah bukan hanya tidak mendekati malah mendekati dan mengambil bagian pohon dan dimakan gitu. Dan ketika dimakan bagian pohon itu terbukalah aurat. Nah, ketika terbuka aurat maka ada kemungkinan untuk menumbuhkan populasi kan, akan ada lahir anak. Nah, makanya dari situlah turun ke bumi. Kenapa? Karena tadi hutan pangannya hanya untuk 2 orang, daya dukung dan daya tampungnya. Jadi itu hikmahnya tentang itu. Dan juga di situ diceritakan bahwa hutan pangan itu
kita tinggal berburu dan meramu saja. Tidak perlu bercocok tanam, tidak perlu. Karena kan memang tidak tinggal panen. Oh, ada panen buah ini hari ini. Oh, ini bulannya. Terus aja muter gitu. Jadi kerjanya lebih sedikit lah gitu. Enggak seperti akhirnya ketika di bumi gitu kan. Ketika turun di bumi, nyambung berikutnya ya kayaknya. Oh ya, bentar di sini dulu. Nah, ketika turun di bumi, maka aturannya berubah. Kalau tadi di jannah itu wala takrobu, ketika di bumi maka wala tusrifu. Nah, makanya di situ kan di ayatnya tuh. Wala tusyrik. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan gitu. Wakulu wasrofu wala tusrifu. Jadi makan dan minum itu sesuatu yang memang bicaranya kebutuhan, bukan keinginan gitu loh. Needs ya, bukan wants. Bukan Ya. wants gitu. Jadi ketika kebutuhan maka ada ukurannya. Nah itu kan jadi balik lagi kodar tadi gitu. Jadi kita masing-masing harus punya tahu ukurannya. Ada beberapa pengetahuan lokal ya yang bahwa ukurannya sebenarnya kalau orang ya dari kepalanya dia. Ketika kita yang di sini yang makan nasi gitu ya, berarti segini gitu, kayak gitu. Makanya kenapa kalau contohnya Rasulullah pakai 3 jari gitu. Walaupun ada yang bilang itu kan makan kurma, enggak, saya makan nasi juga bisa 3 jari. Dan itu akan lebih kitanya jadi mengukur. Beda dengan begini gitu. Ini bisa jadi berapa piring. Pas gini kan satu Bisa kepala jadi berapa cukup genggam gitu. ya. Dan itu ada kaitannya juga dengan jumlah gigi gitu. Ketika kita jumlah giginya itu ada yang udah patah atau misalnya copot, ya maka itu ada peringatan bahwa kita harus mengurangi satu jenis makanan tertentu gitu. Ada kajian kayak gitu juga gitu. Jadi banyak hal sebenarnya di pengetahuan tradisional, pengetahuan dari leluhur kita yang sudah ramah lingkungan gitu ya. Karena sama kayak di Indonesia juga, pertanian di Indonesia itu menjadi seperti sekarang itu lewat perjalanan panjang. Jadi zaman kolonialisme itu ada monopoli kan? Ya, Ada monopoli perdagangan di mana ada satu jenis tanaman juga gitu. Jadi hanya satu jenis tanaman yang ditanam gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi mengubah zonasi dan bioregion geografis di kita. Indonesia. Itu jadi satu jenis tanaman monokultur ya. Itu yang pertama. Nah, dari situ saat zaman era Orde Baru ada namanya Green Revolution. Green Revolution itu adalah bahan-bahan kimia bekas perang, gitu kan, salah satunya nitrat, diubah jadi pupuk. Termasuk itu ya, gas sarin ya. Iya. Jadi pestisida. Dari pestisida. Nah, itu yang jadi diekspor ke kita ngimpor gitu kan. Padahal di sana udah jadi sampah bekas perang dunia gitu kan. Nah, itu dipakai untuk ke tanah, untuk nyemprot binatang, ya itulah mulainya hancurnya kan dari situ. Gitu. Jadi awalnya monokultur, terus kimia sintetik, istilahnya jadi itu kimia sintetik. Karena sebetulnya semua bahan alami juga kimiawi, cuman kan kimia alami itu mudah terurai, itu bedanya. Makanya tadi bicara lagi, baik lagi kompos kata kuncinya gitu. Jadi ketika bicara kimia sintetik itu tidak terurai. Sederhananya apa? Nitrogen. Nah, pelajaran kimia kita nitrogen itu apa? Pada cair gas. Nitrogen itu Gas kan? Nah, Ya. sekarang ketika jadi pupuk, kok bisa jadi Padat. bentuknya padat? Berarti harus ada zat yang mengikat kan? Ya, harus Nah, ada pengikatnya. ada pengikatnya. bindernya. Nah, ketika kita simpan di tanah, Pelekat. ya dilarutkan oleh air, nitrogennya betul diserap oleh akar gitu. Tapi zat pengikatnya ini yang tidak bisa terurai. Itulah yang akhirnya menjadikan penggurunan di tanah. Jadi kayak pasir gitu. Desertification gitu ya. Penggurunan ya, jadinya tandus ya. Tandus jadi kering gitu. Dan Bisa ketika menapak tandus, maka balik lagi ke yang tadi yang tentang rantai makanan, makhluk-makhluk goib yang di bawah banyak yang mati kan, tidak bisa hidup gitu. Nah itu, jadi itu tadi ketika kita membunuh satu spesies sama dengan menghancurkan seluruh alam semesta gitu. Nah itu jadi ya gimana gitu, memang jelas di Quran kayak gitu gitu. Ya, Nggak bisa dipaksakan gitu, bingung saya juga gitu. Ya itulah konsekuensinya kita hidup dalam sebuah ekosistem. Nah, gitu. Jadi lanjut lagi dulu. Jadi tadi di bumi. Nah, ini tadi yang bicara tentang daya pulih ya. Tadi ketika bicara pakai kendaraan ramah lingkungan itu maka kecepatan kerusakannya akan sebanding dengan daya pulih dengan homeostasis.
Dan juga nanti ada tingkat kelentingannya seperti apa itu. Semakin berat si polutannya, maka kelentingannya makin tinggi. Wah, makin gini kan dia. Tapi begitu makin kecil ya makin pendek gitu kan. Nah, jadi halnya kayak gitu. Makanya kenapa di Al-A'raf 56 itu islahiha gitu ya. Allah memperbaiki. Jadi Allah tuh selalu memperbaiki kan. Tapi yang kita pahami memperbaikinya adalah yaitu tadi proses melihatnya kan, proses. Nah, prosesnya itu jadi ini kerusakan yang kita buat, prosesnya. Nah, ini ketika kalau bicara ada rantai makanan yang mati maka digantikan, tapi jadi berbeda makin pendek kayak gitu kan, sehingga siklus si energinya juga berubah. Karena tadi ingat ya di awal bahwa perputarannya informasi, energi dan materi gitu. Materi yang bisa kita lihat, informasi tidak bisa kita lihat, contohnya DNA gitu kan. Energi itu ada di sari-sari makanannya, ada kalium, ada nitrogen, itu kan energinya dari situ, karbohidrat gitu kan ya itu. Nah, informasinya dari DNA yang kayak gitu. Jadi konteksnya kayak gitu. Nah, dari sini maka lanjut ke ini proses perbaikannya itu namanya suksesi dalam ekologi itu. Ya. Jadi Suksesi alam ya. Suksesi alam. Begitu sebuah lahan kita buka atau kita rusak atau kita hancurkan, itu kita tinggalkan, maka dia akan memperbaiki dirinya sendiri, akan menjadi pulih sendiri. Tapi tergantung kerusakannya kan seberapa parah. Nah, supaya mempercepat perbaikannya gimana? Ya bikin kompos terus banyak. Iya. Makin banyak kita masukkan input, bisa dari luar ekosistemnya kita ambil dulu gitu, ambil kotorannya dari luar itu kan apa, masukin, makin cepat memang, tapi biaya makin tinggi kan. Ya, kayak gitu. Jadi kajiannya kayak ekonomi juga nanti gitu. Jadi seperti itu. Kadang orang kenapa sih kalau bicara pertanian ramah lingkungan itu lama gitu dan ya, mahal, lama dan mahal kan gitu kan selalu. Ya gimana lagi, memang tingkat kerusakannya sudah seperti ini gitu. Kita tidak ya kalau memang pengen cepat, karena memang kita menjadi budaya instan ya boleh, tapi makin banyak dong uangnya harus manusianya dan segi source-nya harus iya, lebih banyak. Lebih banyak gitu. Itu bisa lebih cepat gitu. Ini jadi ada kata-kata gini loh Kang. Kerusakan yang disebabkan oleh alam kan dipulihkan oleh alam sendiri gitu. Tapi manusia itu kadang kerusakan yang disebabkan sama manusia itu tapi minta dipulihinnya sama alam. Memang betul kan, itu kan begitu kan. Jadi nggak sebanding Nggak gitu. mau kan dia. Beda. Tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang telah dia. Ya kayak orang yang rusak, tapi Iya. kita yang suruh benerin gitu Nah, kan. kayak gitu kan gitu. Nah, itu. Jadi halnya memang kayak gitu gitu. Nah, konsep itu tuh kan butuh waktu kan. Tuh 1-2 tahun baru tumbuhnya yang pionir, tanaman pionir kecil-kecil. Tahun 2 ke 5 itu kan baru rumput-rumputan gitu kan. Jadi wah butuhnya lama gitu. Makanya kenapa ya percepatan yang bisa kita lakukan, usaha kita adalah bikin kompos. Jadi bahan itu ya dibabat bikin kompos, tumbuh lagi babat lagi bikin kompos. Gitu. Tapi ya kekuatan kita sampai mana kalau memang kayak gitu kan, sama juga gitu. Jadi Nah itu gimana Kang, di satu sisi kita kan manusia tuh akan bertambah 2050. Nah, akhirnya butuh orang banyak yang harus dikasih makan. makanya nanti lari ke solusinya ada terakhir. Oh, terakhir, oke. Ada terakhir. Oke, lanjut dulu Kang. Tidak hanya bicaranya ekologi itu bicaranya nanti ya, bukan hanya ekoteologi nanti bicaranya. Jadi, nah itu, jadi prosesnya lama kan supaya dia balik lagi menjadi climate forest, itu forest hutan puncak gitu ya. Dia benar-benar udah sangat beragam dan banyak jadi hutan pangan lagi. Hutan pangan. Nah gitu, jadi dia bisa berjalan sendiri ekosistemnya. Nah, jadi itu. Ngomong-ngomong sukses berapa itu. menit lagi nih? 1 detik lagi. Sekarang jam 10. Jam 10 lebih depan. Oke. Mungkin harus rada dipercepat sedikit. Cepat, lanjut. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab 30 Nah menit ini kemudian. jadi bicara yang berikutnya di ayat Al-A'raf itu tentang angin, tentang hujan, itu lanjut lah, nanti bisa dilihat. Karena biar nanti ke solusinya yang di terakhir. Nah ini ada ukurannya gitu kan, angin itu. Nah, ini coba Kang, ada kayaknya polanya. menarik nih, bisa dijelaskan. Jadi ketika bicara angin kan itu ada pola gitu Ya. kan. Ketika masuk ke lembahan gitu kan, masuk ke bukit kayak gimana gitu kan. Kan sebenarnya pola angin itu sama dengan air. Ketika nabrak dia muter. Nabrak Oke. muter kayak gitu kan, selalu kayak gitu Ya, sama. ya, ya. Nah, contoh sederhana tentang bicara angin itu adalah Dubai. Dubai itu gurun. Begitu banyak gedung-gedung tinggi, set tiba-tiba jadi berkabut. Jadi ini ya karena anginnya di situ muter dengan bawa kelembaban air. Jadi kayak gitu.
Dan itu ciri-ciri akhir zaman. Jadi kayak gitu nyambung. lama-lama Dubai jadi hijau ya. Iya. Dan itu ciri-ciri akhir zaman juga ketika di sana jadi hijau kan gitu. Karena tadi bawa kelembapan di trap sama angin gitu Iya. ya, akhirnya menyembur ke tanah. Nah, kayak dulu kita pelajaran nelayan pergi malam hari, pulang siang hari karena ada angin darat dan angin laut. Nah, kayak gitu. Itu kan sebenarnya hanya karena perbedaan suhu, kelembaban gitu kan kayak gitu. Nah, itu ukuran lagi tadi, kodar. Semua soal ada ukurannya. Jadi lanjut. Itu ada ukurannya, tingkat kekencangannya juga ada, itu lanjut. Jadi sebenarnya banyak sekali di Quran itu ayat yang memang ya menjadi pemicu kita untuk tatafakaru gitu, tatadawaru gitu kan. Tajabur dan berpikir gitu kan gitu kayak gitu. Bahwa memang ya ilmiah, saintifik gitu. Lanjut. Nah, ini juga tentang hujan dan awan di mana yang kalau di sebelah gunungnya menjadi relatif lebih kering kayak gitu, yang ke arah laut lebih basah. Lanjut. Iya, lanjut. Masih lanjut. Ini tentang siklus air yang berputar. Jadi selalu berputar. Nah, ini siklus air berputar. Lanjut. Ini siklus karbon dengan oksigen yang berputar tadi yang diceritakan. Lanjut, ini nitrogen yang alaminya. Lanjut, ini fosfor yang alaminya, dan ini sulfur yang alaminya. Nah, terus tadi yang terakhir adalah ayat yang 58. Jadi Al-A'raf itu dari yang 11 sampai ke 58 itu sangat lengkap gitu, padat tentang pengetahuan. Yang terakhirnya adalah tentang tanah, dan ini yang nanti sama Pak Muhaimin Iqbal dibahas. Oke. Jadi lanjut. Nah, ini jadi kita tuh kayak gini sebetulnya. Kita itu sangat kecil dengan pengetahuan tentang tanah yang sangat banyak yang kita tidak tahu. Jadi janganlah kita merasa bahwa wah udah tahu ini. Selalu ada hal yang baru lagi ditemukan. Akan selalu seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang tadi diceritakan Pak Muhaimin Iqbal yang kebun Al-Quran gitu ya. Jadi cerita, saya juga menyadarinya dari situ tentang bahwa Pak Muhaimin Iqbal cerita bahwa ketika Al-Quran menyebutkan satu jenis tanaman atau apapun, itu pasti mutlak berlaku dimanapun dan sampai kapanpun. Contohnya adalah kurma. Nah, itu makanya kenapa tadi saya bicara juga ketika Al-Quran bicara bahwa kendaraannya itu harus hewan tunggangan dan perahu layar, ya itu kayak dari situ gitu. Mutlak. Mutlak gitu. Lanjut. Karena alasannya tadi ya kenapa itu disebut Ya, mutlak. karena begitu diubah, ya tadi masalah kerusakan tadi gitu. Lanjut. Nah, ini makanya kenapa Pak Muhaimin Iqbal cerita ketika kurma itu disebutkannya berapa kali di Al-Quran, maka jumlahnya adalah 6 kalau tidak salah kurma itu. Nanti tumpang sarinya dengan apa? Dengan anggur, dengan kayak gitu. Jadi itu ada pola tumpang sari juga. Kan kalau di permaculture istilahnya tanaman itu tumpang sari, nanti jadi komunitas tanaman. Ya. Nah, Jadi komunitas tanaman jadi guilds, istilahnya gilda. Nah, gilda itu di mana sudah masuknya unsur binatang. Jadi rantai makanannya udah tumbuh lagi, udah hidup lagi di situ ya. Jadi seperti itu. Jadi urutannya gitu aja prosesnya, sederhana. Lanjut. Nah, makanya Pak Muhaimin Iqbal cerita ini. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini tadi yang dibicarakan Falaha itu tadi, kitabnya Al-Filaha. Jadi Falaha itu kita dengar setiap hari panggilan azan. Hayya 'alal falah, menuju kemenangan kan. Nah, kemenangannya seperti apa? Ya kemenangannya harus kemenangan atau kemakmuran seperti apa ya, yang ramah lingkungan. Karena begitu dia kemenangan dan kemakmurannya tidak ramah lingkungan, maka semu. Ya seperti yang kita sekarang terjadi kan, perubahan iklim gitu, kerusakan kayak gitu. Jadi itu lanjut. Nah, ini jadi solusinya zaman Khalifah Umar itu udah ada gitu kan, di mana ada konsep zonasi dan bioregion. Jadi kalau permaculture udah bicaranya itu. Ya. Jadi ada satu masjid, nanti 10 rumah jadi 40 rumah. Nah, itu jadi satu jamaahnya, ya masjidnya jadi pusat, di mana ada baitul malnya, ada pusat pendidikan kayak gitu. Jadi tapi itu harus ditentukannya dengan apa ya, zonasi bioregion tadi. Dengan pelajarannya apa tadi, kalau yang awal kan key point-nya di mana. Nah, nanti dasnya kayak gimana.
Nah kayak itu. Karena das itu kan juga tidak boleh diganggu. Karena das itu dia jadi nanti jalur migrasi binatang yang di darat ketika dia mau pindah ke wilayah lain. Jadi contoh yang paling realnya zaman sekarang itu Bhutan. Bhutan itu kan disebutkan negara paling bahagia gitu ya. Karena memang mereka juga ya hutan antara satu hutan dengan hutan lainnya itu nyambung. Jadi dari das ke dasnya nyambung. Sehingga harimau yang dari utara itu bisa muter ke selatan, balik lagi ke atas kayak gitu. Bisa seperti itu. Karena memang ya koridornya terjaga kayak gitu. Nah itu. Jadi lanjut solusinya itu. Nah ini tentang bahwa sebetulnya seluruh makhluk itu bertasbih dan memang kita itu bicara ekologi itu sebenarnya hanya bicara ini kan tentang air naik jadi hujan gini atau tentang ini binatang material ininya nutrisinya ke bawah naik ada salmon yang harus ke sungai ke laut nanti balik lagi harus bertelur di atas gitu kan atau sinar matahari kayak gitu itu cuma ini aja sekitar ini semua muter-muter tadi yang dibilang sudah semua. Lanjut. Nah, jadi ini tuh bicara tentang ukuran tadi kodar tadi ya, yang di sains juga ada perhitungannya kayak kebutuhan kalori, kebutuhan vitamin, mineral tiap orang kan beda-beda kayak gitu. Nah ini akhirnya nanti jadi rahmatan lil alamin, jadi kesetaraan dan ramah lingkungan kayak gitu. Jadi itu lanjut. Sesudah etika adalah, nah ini prinsip pengamatan itu yang paling penting. Jadi setiap hari itu kita harus pengamatan, tapi tidak hanya mengamati. Istilahnya adalah pengamatan partisipasi. Jadi sambil bekerja, sambil melakukan mengamatinya, bukan nonton aja orang lain bekerja gitu. Jadi bos ya. Jadi nanti keterjebakannya banyak orang keterjebakannya adalah, oh saya tahu ini kan kayak gini, sok tuh kerjain nggak bisa gitu. Atau begitu dia pengetahuan dikain, kok nggak bisa ya? Ya iya kan itu teori, gitu. Bukan praktek gitu. Nah kayak gitu ya yang kadang orang itu makanya kenapa harus partisipasi observasi gitu, bukan hanya sekedar melihat gitu ya. Membuat desain pola alamiah gitu kan, integrasi bertahap. Nah itu jadi menuju keragamannya bertahap tadi kan dari apa tumpang sari komunitas itu bertahap juga kayak gitu. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan kan, kalau itu Islam selalu bicara itu. Terus selalu mencukuri apapun dan bagaimanapun hasilnya serta kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau tidak ya berat pasti. Tadi kan kita bayangkan coba akhir zaman gitu kayak gini berat gitu. Ketika kita tidak menikmati dan mensyukuri itu ya pasti berat gitu. Betul Pak. Kalau kita tidak menikmati mensyukuri malah jadi kepikiran. Ya terus malah kepikiran. jadi stres. Nah, jadi mengamati jadi nggak aja. happy. Wah iya kan. Tapi masa dijalanin tapi biasa aja gitu. Jalan terus gitu. Iya. Itu lanjut. Itu tentang pola alam nanti ya. Pola alam itu selalu yang biomimikry tadi juga sempat disinggung. Jadi banyak hal itu kita sebenarnya lihat dari alam yang ada di alam. Lanjut. Nah ini kalau solusinya yang paling terakhir adalah tadi kan biar nggak susah ini. Jadi saya bikin namanya tarekat lingkungan hidup atau ekologia. Jadi dari sesudah ekoteologi itu ke sana. Jadi dari dalam lagi. Jadi dari situ bicara tentang bagaimana kita mundur bertahap dari sistem yang fasad dan ribawi ini gitu. Kayak gitu. Makanya kenapa nanti bicaranya kan ketika umat akhir zaman itu makanannya adalah takbir, tasbih dan tahlil. Nah, ketika makanannya sudah itu pasti bisa teleportasi. Secara konsep dan teori. Iya. Kan tetap kalau bicara konsep teori bisa, tapi kalau bicara hasil biiznillah. Bismillah. Gitu kan nggak bisa kita menentukan gitu. Gimana Allah itu ya, tetap beda. Makanya kita ya, karena tadi juga kan bahkan Imam Mahdinya sendiri pun tidak tahu bahwa dia Imam Mahdi gitu. Sama kayak kita bicara bahwa kita berusaha untuk mundur dari sistem yang fasad dan ribawi ini, dan kita merasa bahwa kita akan jadi pasukan Imam Mahdi, belum tentu. Hati-hati itu jebakannya itu makin tinggi makin banyak. Jebakan Batman-nya itu makin berat gitu. Karena tadi kan harus mulai puasa gitu kan. Mau tidak mau mengurangi makan berlebihan, mengurangi sampah kayak gitu. Dia berkecukupan dan dia harus mulai hidup dari berkecukupan gitu. Mengutamakan kebutuhan daripada keinginan gitu. Jadi ini hal kayak gitu. Jadi ya itu sih mungkin sekilas gambaran tentang ekoteologi dan ya pada akhirnya kenapa bicara tentang penyelesaiannya tetap harus dibalikan ke individu, karena memang kan
ayatnya juga aku anfusakum wa ahlikum naro gitu. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Jadi mulainya dari situ. Dari lingkungan terkecil ya, dari diri sendiri dan keluarga. Nggak perlu kita wah gitu, nggak. Jadi memang ya udah kita sama-sama gitu kan dengan istri, dengan anak kayak gitu dimulai gitu kan, bertahap prosesnya. Kalau ada orang yang nanya, oke baru dijelaskan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita kerjain terus jalan kayak gitu. Jadi hal seperti itu yang memang lagi coba. Ya saya pun secara pribadi gitu kan dan secara keluarga berusaha ke arah itu gitu kan. Bukan berarti ketika saya bicarain bahwa wah hebat Kang Deori, enggak juga gitu. Karena yang berat tadi kan kita lahir dan dibesarkan di zaman industri yang memang sudah seperti ini gitu. Dan yang namanya channel sudah pasti keniscayaan nih kan. Iya gitu. Kesulitan dan itu tuh ya. Oke, gimana pembahasannya? Luar biasa ya. Tepuk tangan buat Kang Rio dong. Oke. Nah sekarang kita mau buka sesi tanya jawab. Kayaknya udah mau ngomong sesuatu. Kenalan dulu namanya siapa, dari mana, mau nanya apa? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Kang, saya Yazid. Asal saya dari Jatinangor, Sumedang. Ya, kebetulan juga saya mahasiswa pertanian Unpad. Dan dari materi yang disampaikan, ya cukup amazed lah gitu ya. Terpukau karena memang jarang didapatkan ilmu kayak gini gitu ya. Dan ya sebelum masuk pertanyaan, nah kan ilmu ini tuh memang perlu disebarluaskan ya. Dalam arti ya kita transfer knowledge ke orang-orang biar memang ya bisa kembali lagi gitu ke yang seharusnya. Nah yang dinamakan kalau misalnya di Islam ya dakwah gitu. Nah dan saya mengambil pelajaran dari Rasul kalau misalnya mau dakwah tuh harus apple to apple. Dimana kan kalau dulu ada Makkah ya Rasul juga pindah ke Madinah biar apple to apple gitu sama musuh ya. Ya istilahnya gitu ya. Dan artinya kalau misalnya di zaman sekarang ketika memang ya yang berlawanan dengan kita baik dalam hal media gitu ya. Kalau misalnya ya banyak lah di sosial media orang sosialis, orang komunis gitu. Memang dia sangat hebat dengan sosial medianya gitu, impact sosial medianya. Nah, gimana tuh Kang pandangannya untuk bisa menyebarluaskan ilmu ini tuh dalam segi media, memang biar kita bisa apple to apple agar ya tujuan akhirnya biar bisa menang gitu ya. Ya begitu Kang. Terima kasih. Bicaranya dari kisah Nabi Adam gitu ya. Di situ kan jelas bahwa Al-Quran cerita bahwa kamu tuh punya musuh gitu kan. Betul, punya musuh yaitu iblis. Nah sekarang kan yang ke bawahnya adalah jin dan kroni-kroninya jelas itu pasti sudah pasti itu. Nah itu yang memang ya mau tidak mau akan bertentangan dengan sunatullah gitu ya, dengan hukum yang Allah tetapkan kayak gitu. Nah saya sendiri pun akhirnya tetap makanya menulis gitu kan, blog, bikin, makanya tadi di terakhir ada linknya itu kan itu. Terus juga YouTube gitu kan, karena memang ya tadi waktu saya cerita tentang kita harus mundur bertahap dari sistem, beberapa teman saya ngomong terus kalau misalnya mundur dari sistem berdakwahnya gimana gitu kan, wah bingung juga saya bilang ini. Akhirnya ya udah oke. Karena kita keluar dari sistem. Kan? Oke, saya bikin gitu, mau tidak mau gitu, oke saya bikin gitu, sampai ya udah ketika itu sudah dibikin ya kan orang bisa tinggal lihat gitu kan kayak gitu. Dan ya saya pun akhirnya prinsipnya bahwa kita kan hanya saling mengingatkan gitu kan, bukan memaksakan supaya orang lain harus seperti itu gitu, bukan gitu, tapi mengingatkan ya udah silakan. Karena memang pertanyaan nanti ketika di yaumil akhir gitu kan, makanya kenapa tadi bicara lagi ukuran ini kan semuanya harus dipertanggungjawabkan gitu nanti. Makanya kenapa istilahnya yaumidin gitu. Di yaumidin itu nanti ya dia sudah pernah menyampaikan sudah gitu. Saya bikin blog sudah, bikin YouTube sudah gitu kan itu. Ya gimana lagi gitu kan, apalah artinya saya gitu kan sebagai orang kecil di sarung aja logor gitu. Harus dikecilin dulu sarungnya. Jadi mana ada orang mau dengerin saya ngomong kayak gitu. Nah, on si Riot ya, budak kamari itu. Apa ya kamu ngomong tentang yang gitu-gitu kan? Terus kamu emang tafsirnya gimana? Sanad kamu dari mana? Banyak hal kayak gitu memang. Ya makanya tadi saya di awal kan bicara tentang bahwa saya bukan orang yang ahli tafsir, hanya bicara dari hikmah yang saya ambil ketika membaca Al-Quran gitu kan, buat saya pribadi gitu. Makanya kadang saya bicara ekoteologi ini bukan hanya sekedar bicara ilmu lingkungan, tapi juga tentang perjalanan saya gitu. Ini
ini perjalanan saya. Nah, perjalanan Anda silahkan Anda cari sendiri gitu. Karena tadi harus mencari relungnya kan masing-masing, mencari jati diri Anda masing-masing. Yang tadi alastu birobikum masing-masing. Nah, ketika misalnya Anda memang jagoan di bidang IT gitu, di bidang medsos, silahkan bikin IT dan medsos yang memang isinya adalah dakwah gitu kan gitu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang butuh kita gitu. Nah, karena barusan jawabannya ya udah tugas kita menyampaikan gitu kan. Tapi apakah nggak akan ada pertanyaan di yaumil hisab atau di yaumil akhirnya tentang apakah kita tidak berpikir bagaimana caranya kita menyampaikan dengan bahasa kaumnya sendiri misalnya kayak gitu, atau apakah kita tidak sampai berpikir bagaimana caranya untuk berdakwah gitu. Saat kita menyampaikan sesuai dengan apa yang kita yakini, belum tentu mereka mengerti dan mau gitu. Tapi kita berpikir enggak, gimana caranya mereka biar mau apa yang kita ngerti gitu, kayak gitu sih. Nah, kalau menurut Kang Rio itu cara biar mereka mengerti apa yang kita pengen itu kayak gimana gitu sih. Nah ini pertanyaan ini lanjut. jadi kodarulatnya. Memang selalu banyak seperti itu kan, bahwa Rasulullah itu berdakwah akan sesuai dengan siapa yang dihadapi kan kayak gitu. Nah, kalau kita melihat sekarang di mana konteksnya akhir zaman, kalau saya melihatnya kayak gitu, yang secara tadi sesudah 1800 tadi itu revolusi industri berubah gitu ya. Itu tuh kalau kita terus memegang prinsip itu gitu, jadi akhirnya disesuaikan atau diberi istilahnya kelonggaran kalau saya lihatnya ya. Jadi agak di ini dulu, diulur, kalau main layangan diulur dulu gitu. Jangan ditarik terus ya. Ditarik terus gitu. Kalau lagi mancing itu ya, tarik terus putus. Sama juga kayak mancing gitu. Kayak udah dapat kan, tarik ulur lagi ulur lagi gitu. Karena memang tenaga ikannya kita harus ikutin juga kan kayak gitu. Nah, itu tuh ternyata berat gitu yang saya rasakan ya. Karena memang tadi budaya pop ini gitu, orang yang banyak ini gitu, Pop culture. begitu lengah sedikit saja udah ke bawah arus seret gitu banyak gitu itu. Karena kita kan mengenakan sesuatu yang dianggap hal yang asing gitu. Ya. Yang asing berlawanan arah gitu. Mau tidak mau pasti berat gitu. Makanya ya memang harus sambil dilakukan gitu. Jadi bukan hanya sekedar konteksnya adalah dakwah dengan lisan saja. Jadi tadi ketika ya konsep teori aja terus wah ya. Sudah sampai mana Kang ininya? Wah, saya belum ini. Nah, jadi itu yang kadang memang itu. Baru di sini aja, belum ke sini. Karena memang tadi nanti memang kaitannya gitu ke sana gitu. Jadi kalau secara individu saya memang tidak suka mandi pakai sabun gitu. Itu dari kecil. Jadi makanya emang aman gitu dari tadi polutan plastik gitu. Makanya bisa ngomong tadi. Karena sudah praktek. Tidak pakai pasta gigi sejak 2001. Karena waktu itu sakit gigi, akhirnya kata udah nggak mau pakai sikat gigi lagi, pakai pasta gigi lagi, sikat gigi. Jadi pakai sikat gigi aja, pakai air. Tapi alhamdulillah dari sana nggak pernah sakit gigi lagi. Itu satu. Dua ya. Yang ketiganya tidak pakai sampo itu sejak 2007 ketika di pulau. Makanya kenapa di fotonya rambutnya gondrong. Nah, itu sebelum 2007 berarti. Makanya mungkin pada kaget nih fotonya gondrong kok di sini hilang. Jadi sejak 2007 karena tinggal di pulau, rambut gondrong, nyelam, nyucinya malas ya kan. Wah, udah nggak pakai sampo. Sama ya kesadaran itu sebetulnya memang karena di tahun-tahun itulah juga saya mulai kesadaran tentang ramah lingkungan. Jadi ketemu teman-teman penyelamatan satwa waktu itu yang memang arahnya ya ke sana gitu. Jadi memang kenapa ada penyelamatan satwa ya gitu, saya bingung. Akhirnya masuk ke tadi rantai makanan gitu. Jadi memang ya itu gitu. Semua proses orang akan berjuang di jalurnya masing-masing gitu. Kalau saya melihatnya ya udah jalurnya itu aja gitu. Tidak perlu juga kita terlalu juga ngoyo bahwa wah dikasih gini ternyata nggak bisa ya. Gimana kalau ini dikurangin dikit lah supaya yang ini kayak itu tuh ternyata jadi hal yang memang itu gitu. Jadi silahkan itu pilihan sih ya. Kalau saya secara pribadi akhirnya tidaklah gitu. Setelah melihat bahwa ini zamannya di mana
generasi sudah terlalu instan, sudah terlalu lemah gitu kan. Kalau saya melihatnya secara fisik gitu. Karena memang tadi berat gitu ya. Contoh ketika ngajar di mahasiswa nyangkut ya itu tadi baru 1 menit 2 menit udah. Padahal kan kalau kita lihat ada hadis dari Ummu Salamah itu tentang bahwa perut Rasulullah itu six pack. Jadi itu aja udah kayak gitu. Aduh, sindir nih. Jadi kayak gitu gitu. Makanya pakai bajunya yang longgar-longgar. Iya. Ya, ya. Biasa juga ditutupin gitu. Jadi kayak gitu gitu. Jadi hal-hal itu memang silahkan ya lari ke individu kalau saya ngelihatnya itu ya. Jadi akhirnya makanya kenapa juga tadi kayak tarekat ekologia juga konsepnya individu, sangat individu. Dan saya juga ditanya sama teman, yo kalau misalnya bicara tarekat harus dijalaninya sama-sama dong gitu. Ada kelompoknya, saya bilang enggak. Kenapa enggak ya? Karena ini akhir zaman. Akhir zaman itu semua menjurusnya ke individual gitu. Contohnya apa ya? Hadis tentang nanti akan naik turun gunung hanya dengan seekor kambing ya. Jelas gitu. Untuk menghindari si ini zamannya gitu. Kerasnya zaman itu sampai harus kayak gitu pindah nomadennya gitu. Ya itu kan berarti ke individual gitu. Yang menyatukan laginya siapa ya? Imam Mahdi kalau saya berpikirnya secara individu gitu. Bahwa sampai sekarang itu tidak akan pernah ada yang bisa menyatukan lagi karena perbedaannya sudah terlalu banyak, firqahnya sudah terlalu banyak. Kayaknya lebih dari yang hadis katakan sih, 73 firqah gitu. Jadi 73 golongan. Iya, 73 golongan. Tinggal menunggu yang menyatukan ya tinggal Imam Mahdi kalau saya tetap berpikir gitu. Jadi ya udah sambil saya berusaha ku anfusakum wa ahlikum naro itu diri dan keluarga ya sambil kalau ada yang ngajak ngobrol ya diceritakan atau komunikasi karena memang kalau tidak berat gitu itu. Yang harus saya gas lebih banyak adalah mengerjakannya, melakukannya gitu. Bukan ngomongnya gitu. Doingnya. Itu doingnya harus lebih banyak gitu dibanding ngomongnya karena memang itu berat sekali gitu. Saya juga aduh benar juga ya gitu. Karena semakin banyak kita cerita itu pasti akan jadi kebalik bahwa udah sampai mana itu kan kayak gitu. Akan kayak gitu. Action speak louder than words. Selalu kayak gitu. Aksi akan berbicara lebih keras Jadi daripada itu sih kata-kata. kalau saya secara pribadi jadi itu tidak ada masalah silahkan kan. Karena balik lagi tadi masing-masing akan masuk ke relungnya masing-masing. Terus ketika bicara pertanggungjawaban itu kan nanti ada alasannya kan. Kenapa kamu memilih mengambil jalan itu, mengambil langkah itu? Oh, saya mengambil ayatnya ini, hadisnya ini. Nah, itu kan tetap yang kata kuncinya gitu, pedomannya dipakai gitu. Menafsirkannya seperti ini, melakukannya seperti ini. Tinggal nanti apakah si alasan itu diterima atau tidak, ya tidak tahu saya juga gitu. Bisa aja saya ngomong seperti ini tiba-tiba pas di sana bohong itu nggak diterima katanya sudah science Sudah gitu kan. sudah faith, sudah science Nah, itu fiksi non fiksi gitu kan. Fiksi ilmiah itu mah katanya gitu kan gitu. science fiction. Science fiction gitu ya. Bisa aja itu sangat memungkinkan gitu. Karena ya kita lihat juga di sains yang kita pelajari kan itu berubah, banyak hal yang Ya, berubah yang asalnya ketetapannya seperti apa tiba-tiba ditemukan ternyata nggak kayak gitu ya. Nah, itu Terus direvisi ya, gitu terus ya. direvisi karena itu kan Ilmu sebenarnya hanya pengetahuan kumpulan akumulasi pengetahuan gitu. Nah, sementara kita orang Islam sudah jelas punya pedoman yang tidak akan berubah sampai kapanpun. Gitu. Kalau saya seperti itu ya udah ini aja yang dipegang gitu. Ya. Dan tadi kacamatanya tinggal mana yang akan Anda ambil gitu silahkan. Apakah kacamata ramah lingkungan sehingga jadi peradaban atau kacamata materialisme kebendaan sehingga jadi puncak kebudayaan bukan jadi peradaban. Karena Jadi- tidak beradab kalau buat Jadi saya. wealth of nation gitu Iya. ya jadinya. Jadi seperti itu sih. Jadi bebas lah kalau saya nggak ada masalah. Kalau closing statementnya itu ya mulailah dari diri tetap ya. Mulailah dari diri dan yang paling utama ya kompos gitu. Bos, ya. Jadi karena kalau kompos itu mau di kota pun bisa bikin kompos kan, nggak ada masalah gitu. Ketika kita hidup di urban farming makanya berkembang kan, di kota itu kita tetap bisa bikin kompos dan ada nama gerakannya itu guerrilla gardening, guerrilla gardening. Guerrilla Jadi- gardening. Jadi Ya, bikin ya, ya. bola benih, lihat lahan kosong lemparin, lihat lahan kosong lemparin gitu kayak gitu. Jadi akhirnya jadi banyak tumbuh gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi yang paling penting adalah dimulai dari diri dan membuat kompos, penguraian Oh, gitu. itu ya. Mulai dari diri dan bikin kompos. Oke, terima kasih Mas Rio atas materinya. Tapi jangan kemana-mana dulu.
setelah Kang Rio nanti ada lagi satu pemateri, dua orang yang pematerinya. Adalah kesetaraan makhluk gitu. Nah, nanti nyambung ke yang awal tadi, ekosentrisme atau egosentrisme. Egosentrisme atau antropocentrisme tadi ya. Egosentrisme tadi gitu. Jadi kalau saya secara pribadi dua-duanya harus dipakai. Kenapa harus dipakai? Karena kita punya ruh dan punya jasad. Ketika bicaranya jasad, maka ekosentrisme. Ketika bicaranya ruh, maka egosentrisme. Karena bagaimana saya harus beribadah secara maksimal kepada Allah, gitu kan? Di atas semuanya. Gitu. Tapi secara ruh, gitu. Kalau secara jasadnya harus ramah lingkungan, gitu. Ya itu tadi makanya Islamnya harus indah, gitu. Dijalankannya bukan Islam yang wah, gitu kan.